Dan Antara bakal umumkan pemenang tender proyek Waste to Energy pada akhir Februari 2026. Beritanya sih sebenarnya udah beberapa hari yang lalu ya, tanggal 5 Februari 2026. Dan kita tahu ada beberapa emiten yang bersinggungan dengan proyek WTE ini sih ya, baik langsung maupun melalui anak usahanya. Saya nggak pengen ngajak nebak-nebak emiten mana yang kira-kira menang tender sih. Tapi saya mau ajak kalian untuk lihat respon marketnya gimana. Beberapa saham emiten WTE ini kita lihat dari sisi teknikalnya dan di mana level-level yang mesti dipantau. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraco Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu nih. Hari ini melemah seperti yang dibahas kemarin, ternyata benar ketahan di 8.300 ya IHSG. Tadi sempat naik sampai ke 8334.02. Terus tutupan di 8265.35. Melemahnya cuma 0,3% sih. Meskipun tadi sempat melemah sampai 0,7 ya saya ya. Sempat turun sampai ke 8220.15. Dan kalau kita lihat di intraday-nya tadi ternyata sempat turun ke bawah 8221 kan. Jadi ini ada peluang terkoreksi sih. Jadi ya hati-hati ya. Di sisa pekan ini terutama hati-hati. Karena besok pekan ini sisa besok tok hari Jumat. Kemudian hari Senin, Selasa tanggal 16 17 itu libur. Jadi ada long weekend dan tanda kutip ketidakpastiannya jadi makin nambah gitu ya. Tetap waspada aja buat yang lagi trading terutama trading jangka pendek. Tetap pasang trailing stop loss, take profitnya kayak gitulah ya. Kemudian kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan dulu hari ini. Ada beberapa saham yang mau saya bahas. Seperti biasa nggak semuanya supaya nggak terlalu panjang. Kita bahas tiga dulu. Yang pertama Raja. Meskipun hari ini tutup merah 0,6% melemahnya, tapi tadi waktu market lagi jalan, kita sempat spill Raja ya, boleh dibeli di sekitar ya 4890, 4880, 4900 gitulah. Kemudian sempat naik sampai ke 5200 ya kalau nggak salah. Iya 5200 lumayan tuh, harusnya udah ada cuan yang bisa dikantongin gitu. Intinya happy cuan rajanya. Kemudian berikutnya ada BKSL yang hari ini menguat sih, menguat 7,1%. Kemudian tadi itu di spill waktu nembus ke atas 145, belinya sekitar nembus ke atas 144 sih ya. Belinya sekitar 145. Area enggak nembus ke atas 145, tapi tadi masih dikasih di 145 maksudnya itu. Dan sempat naik sampai ke 154, setidaknya di 152 pun udah lumayan gitu ya, ada cuan yang udah bisa diambil dan ya lumayan lah, fast trade di market yang masih kayak gini gitu ya. Happy cuan BKSL. Yang ketiga BP. BP kita bahas dulu nih di segmen happy cuan. Tadi waktu sesi 1 di live trade sesi 1 kita bahas BP boleh nih dibeli 170, 169 gitu ya. Kemudian ya sempat naik sampai ke 179. Anggaplah nggak jualan di 179 lah ya. Jualan di 177 udah ada cuan 7 perak. Lumayan dong. Harusnya lumayan. Gitu sih. Intinya happy cuan BP-nya. Kemudian kita masuk ke stock ideas kemarin. Ada 4 saham. Pertama BRPT. BRPT strateginya ngantri nih di 2000 belum dapat barang. Tetap antriin aja nggak apa-apa. 2000 dan 1850 ya, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 1720. Target TP1 ada di 2630 lah ya. Kemudian berikutnya yang kedua ada Dewa. Dewa ngantri juga strateginya di 482. Belum dapat, ngantri dulu nggak apa-apa. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 400 dan target TP1 di 665. Berikutnya ada KPIG. Nah, ini udah dapat barang nih.
ngantri di 163 kan, tutupan 162. Ada floating minus dikit tapi masih aman disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 151 ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini membal. Dan target TP1 ada di 190. Kemudian berikutnya ada Mina belum dapat. Karena strateginya ngantri di 262, jadi ya ngantri dulu aja nggak apa-apa sih ya. Stop loss kalau tutup di 220 atau lebih bawah. Kemudian target TP1 di 350. Dan lanjut kita bahas emiten yang bersinggungan dengan WTE nih. Ada beberapa emiten. Pertama OASA. OASA ada dua hal. Hati-hati dan ini ada peluang yang sebenarnya menarik dipantau. Hati-hatinya karena waktu dia turun dari puncak Januari sampai sekarang lah ya, itu sempat turun ke bawah 334. Artinya ini pullback terakhir udah ditembus, uptrend minornya udah selesai, ada peluang terkoreksi lebih dalam dan ini berpotensi bikin head and shoulder ya kalau breakdown 332. Target teoritis dari head and shouldernya bisa di bawah 250 nih ya kalau kita hitung target teoritisnya dari pucuk sono lah ya, terus kita tarik ke bawah. Waduh, jauh sekali. 100 masa. Jangan deh ya. Tapi di sisi lain di sini juga ada setup yang perlu yang bisa diperhatiin. Ada dominan break lah dengan kemarin tutup di 422. Jadi misal minat banget sama si OASA, terus dalam waktu dekat ke depan ini ada koreksi-koreksi, ada turun-turun gitu, bisa ditungguin di 376, 378 dan 352 sih. Stop lossnya ya kalau turun dan tutup di bawah 332, karena kalau breakdown 332 ya udah sih. Selain setupnya ini gagal, ini juga ada head and shoulder yang dikonfirm ya neckline-nya di breakdown, jadi ya arahnya ke bawah gitu deh kira-kira ya. Next ada Toba. Nah si Toba saya pikir kemarin itu bisa tutup di atas 720 supaya ada dominan break setidaknya. Kalau kita bahas dari strukturnya dulu deh, eksternalnya ya. Sebenarnya beberapa kali ini udah dibahas. Ini downtrend, high valid terakhir di 975. Jadi kesimpulannya selama nggak naik dan tutup bertahan di atas 975, downtrendnya masih belum selesai. Tapi kalau si Toba dalam waktu dekat ke depan ini misalnya naik ke atas 740, downtrend minornya itu selesai. Jadi ada peluang rebound lebih tinggi, bisa jadi ke 850-an atau ke 900-an gitu deh kira-kira ya. Setidaknya dalam waktu dekat ke depan ini kalau tutup di atas 720 ini ada dominant break dan kita bisa ambil strateginya. Tapi kalau misalnya udah minat banget beli Toba, area 685 lah itu bisa dijadiin area beli lah ya, stop loss di bawah 580 lah kalau turun dan tutup di bawah 580 gitu ya. Next ada PP. Oke, kalau tadi PP kita bahas di segmen epic cuan karena ya udah kasih cuan hari ini tadi dari kemarin sih sebenarnya. Kemudian hari ini kan inside bar nih, bisa dianggap ini ada setup lah ya. Ada CB1. Kemudian kalau kita ambil area belinya di mana dari setup ini di 144 dan 130 aja supaya nggak terlalu gede risikonya. Jadi kalau dalam waktu dekat ini BP ada koreksi nih, nyamperin 144 dan 130 dibeli boleh. Stop lossnya itu kalau turun dan tutup di bawah 117. Ini inside bar sebenarnya kalau misalnya nggak ke 144 dan malah lanjut ke atas ya, lanjut nge-breakout inside bar-nya ya ada peluang untuk ke atas 200 lagi sih. Kemudian dari setup ini target TP1 ada di 204. Kita lihat dulu aja dalam waktu dekat ke depan ini BP kayak gimana, mau lanjut ke atas atau lanjut ke atas itu maksud saya nge-breakout 188 atau koreksi nyamperin 144 130. Nah, buat yang udah punya barang, misal modal bawah nih ya beli kemarin atau 2 hari yang lalu misalnya, anggaplah modal 140-an gitu,
pasang trailing stopnya di 160 atau stop lossnya update di 160. Kenapa? Karena di intraday ini strukturnya selama nggak ke bawah 161 sih arahnya masih lebih besar ke atas ya, probabilitasnya masih bisa ke atas lah, kecuali breakdown 161 uptrend minornya di time frame intraday-nya ini 15 menit sih, ini itu selesai dan ada peluang nyamperin 144 130 gitulah kira-kira ya. Next IMPC. Nah kalau IMPC sih sebenarnya melalui anak usahanya sih ya, dia ikutan proyek Waste to Energy. Tapi poinnya saya nggak mau bahas siapa yang apa namanya ikutan dari si IMPC ini untuk proyek Waste to Energy, tapi saya mau ngajak bahas si IMPC-nya karena ya mau nggak mau ini saya harus bilang uptrendnya udah selesai semenjak dia breakdown 3540 ya di awal Januari. Awal Januari dia breakdown 3540, uptrendnya selesai dan malah cenderung downtrend ini. Dan meskipun bisa kita anggap ini belum ada industri yang diambil ya downtrend. Ya anggap aja udah downtrend lah. Kemudian ini ada potensi-potensi membal. Tapi yang saya nggak suka itu ini waktu dia turun terus ke bawah, volumenya gede. Kemudian waktu dia coba membal nih ya, volumenya kecil-kecil nih, dan ada kecenderungan dia bikin penan gitu loh. Dan kalau emang bener dia bikin penan berarti ada potensi lanjut ke bawah. Kalau lanjut ke bawah apalagi breakdown 1800 berarti tujuannya sekitar 1360-an gitu ya, di bawah 1500 kurang lebih kayak gitu. Jadi kesimpulannya IMPC saya mungkin eh, skip dulu kalau misalnya mau masukin ke dalam watch list dan pengen dibeli gitu sih. Ya dilihat-lihat dulu nggak apa-apa. Ini opini pribadi saya. Kemudian next ada Sofa. Ini juga melalui anak usahanya dia ikutan. Harusnya kalau si Sofa ini udah ada floating profit, karena waktu itu di bulan Januari seingat saya ada strategi yang belinya itu ngantri di 370. Dapat barang di akhir Januari atau setidaknya itu awal Februari. Level per entry dan entry-nya 370 dan 350 disamperin. Kemudian rebound dan ternyata cukup lancar ke area target TP1 di 456. Nah, waktu itu targetnya cuma ke 456 doang sih, strategi yang ada di dalam list rekomendasi. Jadi buat yang udah jualan ya picuan lah ya. Buat yang belum jualan masih ada barang, pasang aja trailing stop atau update stop loss-nya di 468 atau 464 gitulah ya. Sebawah-bawahnya 460 boleh. Kenapa? Karena khawatirnya kalau di sini beneran setelah rejection ini dilanjut pola-pola bearish reversal, ini malah makin besar potensi bikin head and shoulder-nya gitu loh. Jadi neckline head and shoulder-nya itu kan di sekitar 350 330 ya. Kalau di breakdown ya udah arahnya ke bawah. Setidaknya sih area berapa nih? Setidaknya area sini 260-an 250-an ya. Itulah kira-kira. Jadi hati-hati sofanya buat yang masih ada barang, pasang trailing stop atau update stop lossnya dinaikin. Berikutnya ada MHKI. Kalau ini cenderung sideways ya, tapi setidaknya kita bisa tangkap dari strukturnya itu setelah dia turun ke bawah 248, downtrend minornya udah selesai, uptrend minornya udah selesai dan tanda kutip nggak salah kalau misalnya sekarang ini cenderung sideways gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada setup yang bentuk di awal Januari. Dan beberapa waktu yang lalu di akhir-akhir Januari itu nyamperin level pre-entry dan entry di 210 dan 199. Kemudian naik lagi dan meskipun sebenarnya target TP1 udah disamperin ya, tapi sebelum nyamperin level pre-entry. Kemudian sekarang cukup bertahan di atas di 240-an, di atas 230-an lah, cukup bertahan. Mudah-mudahan sih ini bisa lanjut ke 260 lagi, breakout 252, kemudian ke 300 lagi gitu ya. Nah,
Paling buat yang udah punya barang dulu ini ya, pasang aja trailing stopnya atau update stop lossnya di 232 buat yang punya barang dan floating profit mungkin ya, itu dulu. Kenapa? Karena kalau breakdown 234 ini ada peluang nyamperin 210 199 lagi atau 200 lagi lah gitu ya, paling kayak gitu. Dan sekarang kita lanjut saham yang masuk ke dalam list stock ideas untuk besok hari Jumat 14 Februari 13 Februari 2026. Ada 3 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Pertama CDIA. Kemarin sih sebenarnya udah dibahas ini CDIA, dan singkat cerita ini ada setup, ada dominant break. Buat yang minat beli CDIA atau masih penasaran banget gitu ya, coba tungguin di 10.60 10.55 lah. Itu area level pre-entry-nya, dan level entry-nya di 9.80. Antri di dua level itu boleh, stop loss-nya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 9.10. Dan target TP1 ada di 13.85. Saya sih mencukupkan dulu di target TP1 ya, di 13.85 sampai ya 1.400-an. Oke, yang kedua ada emas. Strateginya masih sama persis seperti kemarin nih, si emas ngantri di 6700-an, 6725, 6750, 6700 boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 6200. Singkat cerita ini strukturnya uptrend. Dengan beberapa hari yang lalu itu tutup di 7500, 7500, ini ada break structure dan sah lanjut uptrend. Itu sih ya. Kemudian dari struktur eksternalnya selama nggak breakdown tutup di bawah 5600 sebenarnya uptrendnya belum selesai. Tapi ya kejauhan kalau stop lossnya di situ ya. Di bawah 6200 aja. Targetnya kita incer 8 ribuan. Gitu. Mudah-mudahan lancar ke sana. Kemudian yang ketiga ada energi, yang sebenarnya ini kemarin seingat saya udah dibahas. Belum, ding. Energinya belum. Energinya belum dibahas. Kenapa? Karena kemarin itu dia tutupan masih di 12.35 dan high-nya juga di 12.50. Hari ini dengan tutup di 1.400, setidaknya ini ada dominant break. Dengan dia naik ke atas 13.50, downtrend minornya selesai. Jadi ada peluang rebound lebih tinggi. Tapi strateginya saya pilih ngantri di sekitar 11.80, 10.65 gitu ya. Jadi di dua level itu boleh ngantri. Meskipun 13.05 itu adalah area yang bisa dijadikan area beli juga. Jadi kalau misalnya mau ngantri di 3 level itu boleh. Di dua atau salah satu level yang tadi disebut juga nggak masalah. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 960. Target TP1 ada di 1670. Dan jika ternyata bablas 1670-nya 1714, breakout 1790, maka ada break structure dan lanjut uptrend, kemudian peluang ke 2100-annya jadi makin gede gitu ya. Oke, itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.